Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah belajar dari keadaan. Belajar dari keadaan. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Nah saudara, ternyata di sini Tuhan ngajar Yeremia dari sebuah keadaan, dari sebuah kegiatan, yaitu seorang tukang periuk, ya, penjunan, yang sedang melakukan pengolahan bejana tanah liat. Tuhan lagi bicara kepada Yeremia, tapi ternyata yang Tuhan suruh adalah Yeremia memperhatikan. Yeremia memperhatikan keadaan yang ada di sekitarnya. Yeremia memperhatikan aktivitas yang dilakukan dari seorang tukang periuk tersebut. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis. Tidak serta-merta Tuhan selalu ngomong audible ke telinga. Tidak selalu. Ada. Tidak selalu juga Tuhan ngomong lewat firman. Awalnya ya, Tuhan bisa aja ngomong lewat keadaan. Bisa lewat sukacita kita, duka cita kita, sakit penyakit. Tuhan bisa ngomong lewat banyak hal. Bahkan dari sebuah kegiatan yang ada di depan kita, Tuhan bisa bicara lewat hal tersebut. Atau bahkan Tuhan bisa bicara melalui sebuah cuplikan film. Tuhan tiba-tiba bicara, bisa. Tuhan juga bisa bicara melalui sebuah peristiwa yang kita lihat melalui media sosial, bisa. Tuhan waktu itu pernah tiba-tiba bicara pada saya melalui sebuah film. Waktu saya nonton siaran ulang film Tron, saudara. Film dunia loh padahal. Kok Tuhan bisa bicara? Bisa. Pada saat satu kali ada satu adegan di mana si pencipta video games itu, si pencipta dunia virtual itu masuk gitu. Tiba-tiba semua suasana berubah. Karena semua lihat ada sang pencipta. Tiba-tiba Tuhan membukakan di kitab Yesaya tentang bagaimana seorang sang pencipta menciptakan keagungan dan kedahsyatannya. Wah, tiba-tiba seperti itu masuk di dalam hati saya dan wow, ini Tuhan lagi ngomong. Nah, saudara bisa. Tetapi balik lagi, kalau bukan lewat firman, kita harus cek lagi to the Bible. Kita cek kembali kepada firman Tuhan. Apakah betul ada di dalam firman Tuhan? Karena firman mengajarkan kita, ujilah segala sesuatu. Waktu kita mendapatkan hal-hal yang supranatural seperti itu, ujilah. Gimana cara ngujinya? Balik lagi kepada firman. Nah, kali ini Tuhan mengajarkan Yeremia dari sebuah kegiatan, yaitu seorang penjunan sedang mengerjakan bejana tanah liat. Nah, waktu dibikin begitu dan gak cocok, ya dia bikin jadi ciptaan lain. Dia remas lagi, dia buat lagi, dia hancurkan lagi, dia buat lagi. Sampai menjadi satu ciptaan yang baik menurut pemandangannya. Karena di sana dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu dengan tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, saudara, terkadang namanya kita anak-anak Tuhan adalah ya kita gak pay attention terhadap firman Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan, bisa, saudara. Kita menyimpang dari rencana Tuhan, bisa. Tuhan udah kasih master plan, terus kita menyimpang, bisa. Terus gimana? Berarti kita gak ada lagi rencana Tuhan dalam hidup? Oh enggak, Tuhan bisa bikin rencana lain. Seperti bejana tanah liat ini. Bejana tanah liatnya gak bagus, dihancurkan, dibuat lagi. Itu bisa terjadi, saudara. Dari pihak Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah, ini berarti kan kita lihat, ternyata Tuhan tuh bisa bicara juga melalui kehidupan sehari-hari. Tidak selalu harus yang supranatural, kalau Tuhan datang dalam kamar kita terus merinding, kayaknya harus begitu. Enggak. Tuhan bisa bicara dari hal-hal sederhana yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling kita.
Tuhan bisa bikin tanda-tandanya, Tuhan bisa bikin jawaban-jawabannya dari keadaan kita. Memang terkadang kita pengennya jawabannya yang muluk-muluk ya. Wah, kalau perlu guntur dari langit, kalau perlu ada suara, hai anakku, tiba-tiba bulu kuduk merinding, pengennya begitu. Tapi ternyata enggak juga tuh. Ternyata Tuhan bisa melakukan dengan cara-caranya Tuhan hal yang sederhana. Maka dari itu saudara, belajar untuk pay attention. Waktu kita berdoa, kita nunggu jawaban Tuhan, pay attention sama keadaan sekeliling kita. Para pemimpin misalkan, waktu engkau sedang menjalankan satu pola kepemimpinan yang kau anggap benar. Nah ternyata waktu engkau jalankan, beng, nabrak tembok. Apa temboknya? Banyak orang berguguran, gak kuat sama kita, pada minta keluar, komplain dan sebagainya. Kita nih harus langsung peka. Oh, berarti cara kita ada yang keliru. Jangan kita doa-doa terus, Tuhan, kenapa orang ini pada keluar? Tuhan, kenapa orang ini pada benci sama saya? Loh, kita nggak bisa cuma tanya-tanya Tuhan, tapi kita nggak pay attention terhadap keadaan sekeliling kita. Kita harus mulai cek. Oh, ternyata cara kita, cara yang keliru. Dan Tuhan ngomong lewat keadaan. Seandainya kita bisa melihat keadaan itu sebagai jawaban Tuhan. Seharusnya kita bisa melihat itu sebagai jawaban Tuhan. Suara Tuhan bisa ada di mana saja. Jawaban Tuhan juga bisa ada di mana saja. Bahkan hikmat dan pengetahuan bisa kita dapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang membuka diri, berhenti merasa tahu dan mampu. Oh, pokoknya saya udah paling tahu lah, saya udah paling mampu lah. Oh, enggak. Kita nggak bisa begitu. Kita harus terbuka. Kapanpun Tuhan mau koreksi, kita harus siap. Karena dari hal-hal sederhana lah, yang mungkin kita anggap itu nggak penting. Tapi disitulah Tuhan ingin mengajar kita dan memberi kita jawaban atas pergumulan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, memimpin kami, menuntun langkah hidup kami. Kami tahu sekarang Tuhan, kami melangkah, kami mau belajar memperhatikan keadaan sekeliling kami. Supaya betul-betul Tuhan, waktu Engkau bicara kami paham, berikan kami kepekaan. Berikan kami hati yang rela juga mau dibentuk, mau diubahkan, mau ditegur, mau Tuhan untuk ikut kepada rencana Tuhan, sekalipun mungkin itu nggak enak buat kami. Kami mau jalanin itu Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati seluruh umat-Mu. Berkati Tuhan seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Kau jadikan mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Dan kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengalir, memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.